Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Wiguna. Saya kelas 3 absen 4. Saya sekolah di SD Negeri 5 Bogor. Hari Kamis ini saya akan menceritakan Molly belajar memetik. Isi ceritanya, ada seekor monyet yang sedang ujian masuk sekolah memetik. Ia disuruh memanjat oleh Pak Guru. Lalu Molly mengikuti saran Pak Guru untuk memanjat. Molly memanjat tapi tidak bisa. Dia pun jatuh. Lalu Pak Guru menyemangati Molly. Ujian telah selesai. Besok ulangi lagi, kata Pak Guru. Molly memahami itu. Sesampainya di rumah, Molly mengadu kepada ibunya kalau Molly belum bisa memanjat. Ibu Molly menyemangati Molly untuk terus berlatih. Molly makan siang. Molly diberitahu ibunya untuk belajar bersama Paman Bero. Molly pun selesai makan siang. Molly mendatangi Paman Bero untuk belajar memanjat dan memetik. Lalu Molly mengatakan, "Hai Paman Bero." "Hai Molly, ayo ke sini." Lalu Paman Bero, "Mengapa kamu ke sini?" Lalu, "Paman, aku ingin belajar memetik buah." Lalu Paman Bero mengatakan, "Pak, Molly harus mengikuti instruksi Paman ya." "Siap, Paman." Lalu Molly memanjat. Lalu Molly badannya didorong Paman Bero. Lalu Paman Bero mengatakan, "Pegangan dengan erat, Molly." Lalu didorongkan tubuhmu ke atas. Lalu Molly mengatakan, "Paman, aku berhasil." Lalu Molly berkata, "Bagaimana cara memetik buah?" Pegang buah kelapa dengan tangan kananmu, lalu tahan dengan kaki kanan. Lalu pegangan dengan kuat. Dia mendorong kelapa dengan hati-hati. Lalu Molly berkata lagi, "Paman, aku berhasil memetik buah kelapa." Dia lalu menjatuhkan kelapa. Molly, kamu sudah mahir." "Terima kasih, Paman. Saya akan melanjutkan ujian besok." Lalu keesokan harinya, Molly mulai ujian. Dia memanjat. Lalu Pak Guru terkejut. "Hah, kok Molly langsung bisa? Padahal pas kemarin tidak bisa memanjat." "Pak Guru, tangkap ini." Lalu Molly menjatuhkan kelapa lalu memakannya. Molly berkata, "Sekarang aku bisa membantu petani kelapa untuk memetik kelapa." Demikian cerita yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Etutut Partajaya. Saya kelas 3. Saya sekolah di SD 5 Pupuk. Saya nomor absen saya nomor 8. Saya akan menceritakan tentang Tito ingin seperti aku. Isi cerita adalah seorang burung hantu yang bernama Tito melihat satu ayam yang sedang berkokok. Ayam itu bernama Koko. Tito selalu mengikuti saat Koko berkokok. Kukuriu, kukuriu. Koko bertanya, kenapa kamu selalu mengikuti aku, Tito? Tito menjawab dengan keras, aku ingin sepertimu. Kamu saat berkokok sangat gagah. Tito, apakah kamu bisa? Tito menjawab, aku belum bisa. Besok pagi itu kamu mengganti aku. Baik, Tito. Saat jam 1 malam, Tito berlatih berkokok. Semua warga tidak bisa tidur karena suara Tito. Aduh, berisik sekali. Mama, aku takut. Saat sudah pagi hari, Tito bersuara. Lalu ada seorang petani yang marah. Hei kamu, berisik sekali. Saat Tito mencari Koko, Tito sedang sedih. Tidak ada yang suka dengan suaraku. Koko menjawab, kamu harus berlatih lagi sampai kamu bisa. Tito tidak bisa. Tito menjauh dari Koko karena Tito masih sedih. Karena itu Tito pun saat sudah malam hari, Tito pun lapar. Tito pun melihat ada seorang tikus yang lezat. Lalu Tito melesat untuk menangkapnya. Di samping itu Koko sedang berjalan. Dengan itu Koko menjawab, Tito, kamu sedang ngapain? Lalu Tito menjawab, aku sedang mencari makan. Lalu Pak Tani pun datang dengan membawa parang. Lalu dia melihat di bawah Tito menangkap tikus yang mengganggu kebunnya. Lalu keesokan harinya Pak Tani membawa kayu. Lalu dia membuat rumah untuk seorang Tito. Lalu Tito pun nyaman di rumah itu, tetapi dia masih lapar. Dia pun selalu mengintip tikus itu. Lalu Tito menangkap tikus itu seterusnya. Saat itu Tito pun sedang makan. Keesokan harinya, lalu Tito berlatih seterusnya. Lalu dia pun berkata, aku mendapatkan pekerjaan baru. Dia mendapatkan pekerjaan baru, bukan dapat pekerjaan yang lama berkokok di pagi hari. Sekarang bekerjanya adalah menangkap tikus-tikus yang mengganggu padi itu. Lalu sekian itu saja. Dengan paramu Santi Om, Santi Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Yoyandian Lestarinisi, SD Negeri 5 Buku, kelas 3 nomor absen 5. Hari ini saya akan menceritakan taman di kota Floriana. Isi ceritanya, pagi yang cerah dengan kicauan burung, penduduk Rosiana bergembira. Penduduk Rosiana berada di tengah kota Floriana. Di taman itu tumbuh berbagai jenis bunga mawar. Bunga mawar itu cantik dan harum.
Sudah 2 hari, kata Floriana, diguyur hujan lebat. Selamat pagi semua, sapa Rosa dengan suara lantang. Suara itu membuat penduduk Rosiana melihat ke arah sumber suara. Lalu dia pun bertemu dengan Bibi Sari. Bibi Sari penjual sayur dan buah. Halo Rosa, selamat pagi, kata Bibi Sari. Pagi, Bibi Sari. Lalu Bibi Sari pun memberi pesanannya. Ini pesananmu Rosa, kata Bibi Sari. Bibi Sari pun membagikan pesanannya. Lalu Rosa pun menolak. Ini Bibi Sari, simpankan dulu. Aku mau ke pembibitan bunga. Lalu sambil bersenandung, Rosa pun berjalan ke tempat tujuannya. Dia bertemu dengan Mali. Mali adalah bunga mawar liar. Hai Mali, selamat pagi, sapa Rosa. Pagi Rosa. Kenapa hari ini kamu sangat ceria, kata Mali. Aku mau ke pembibitan, kata Rosa. Lalu Rosa pun berjalan ke tempat tujuannya lagi. Saat beberapa jalan, dia pun bertemu salah satu temannya, Sili. Sili adalah pegawai pabrik parfum berbahan bunga. Di kota Floriana, banyak sekali pabrik. Ada pabrik teh dari bunga, serta pabrik khusus kesehatan dan kecantikan. Rosa pun melanjutkan perjalanannya menemui dia akan ke pembibitan bunga. Setelah beberapa saat, dia pun sampai ke tempat tujuannya. Dia masuk ke pembibitan bunga. Lalu dia pun bertemu dengan Julia. Julia adalah mawar oranye. Dia lagi sebentar akan pindah rumah. Lalu, halo Julia, selamat pagi, sapa Rosa. Pagi Julia. Lalu Rosa pun bilang selamat pagi. Lalu dia pun bercerita dengan sesama. Lalu dia pun bertemu dengan Carolina. Karena Carolina kesal, jadi dia pun berminta maaf dengan Mary. Setelah beberapa jam dia di sana, lalu Rosa pun pergi akan menemui Violet. Sekian dari cerita ini, Om Santi. 3 menit. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikaria Rianti Devi. Saya kelas 3 absen 1. Saya sekolah di SD Negeri 5. Sekarang saya akan menceritakan tentang bertemu dengan mamaku. Di pagi hari di halaman belakang rumah bayam merah memang menunggu siraman air dari pemilik rumah. Dan si Bara pun sedang kembali. Si Bara juga sudah menyertai kalender miliknya. Si Bara sudah percaya diri untuk bertemu teman-teman lamanya. Pesta ini diadakan di kebun sayur tidak jauh dari rumah Bara. Sesampainya di sana, Bara dikasih minuman yang segar. Lalu si Bara ambil minuman dan bercanda bersalin. Dan si Baca berlari dan dia menunggu temannya dulu. Dia temannya sakit dan dia pun tidur di atas kursi dan dia makan bersama dan lalu dia makan bersama dengan teman-temannya. Demikian dari kita saya, Om Santi.